2020. Cuman sekarang memang sudah ada update yaitu 2023. Dan nanti kita akan lihat dari 4 kode ini yang udah ada update itu baru yang kooperatif standar atau CS. Jadi untuk AT, EY, dan EV itu masih sama kayak yang tahun 2020. Di sini teman-teman udah punya PDF-nya semua? Untuk NCP, kode-kode NCP udah punya? Sudah ya, itu silahkan disimpan baik-baik, baik untuk semester ini, semester depan, atau seterusnya teman-teman sebagai ahli gizi. Karena ya pedoman teman-teman ketika melakukan asuhan gizi adalah NCP itu. Oke, kita akan lihat, kita mulai dari yang pertama, yaitu Assessment Monitoring and Evaluation Tools atau disebut juga AT. AT ini pengertiannya dia adalah perangkat alat gitu ya, tools yang digunakan untuk mengetahui status kesehatan atau penyakit pada seseorang, yang ini dipakai untuk melakukan asesmen risiko, reassessment, serta monitoring dan evaluasi. Jadi kalau asesmen itu dilakukannya pertama kali ketemu dengan klien, kalau reassessment itu berarti ketika udah yang pertemuan kedua dan seterusnya. Kalau monitoring dan evaluation kurang lebihnya juga sama dengan reassessment. Jadi dia adalah untuk memantau perkembangan dan kemudian mengevaluasi apakah perkembangannya itu sudah sesuai atau belum dengan target yang ditentukan. Nah, untuk kategori AT ini ada 3 kode utama gitu ya. Jadi yang pertama adalah Nutrition Assessment, Monitoring, and Evaluation Ratings ya gitu. Tool ratings. Dia AT 1. Ada 5 AT 1.1 sampai 1.5. Kemudian di sini kita nanti akan mempelajari gitu ya. Teman-teman di sini ada yang merasa familiar atau udah pernah dengar belum SGA, PGSGA, MNAL sama SGNA? Belum? Udah pernah dapat materi screening gizi belum? Sudah ya? Ada itu di sana nggak? Nanti coba dicek lagi ya di slide-nya gitu. Jadi tools ini biasanya dipakai untuk screening gizi gitu. Memang masih ada banyak sekali tools untuk assessment, monitoring, dan evaluasi gizi gitu ya. Cuman yang sehingga saat ini itu sudah dicatat atau dikodekan secara resmi oleh Association of Nutrition and Dietetics yang Amerika, setidaknya ada 5 ini. Nanti kita akan lihat satu persatu. Kemudian yang berikutnya adalah AT2, yaitu Household Food Security Assessment Tool Scores. Teman-teman sudah pernah belajar terkait konsep food security, ketahanan pangan? Sudah ya? Nah, jadi untuk mengukur ketahanan pangan kan teman-teman ada berbagai macam tools yang bisa digunakan. Nah, nanti bisa dicatatnya di kode ini gitu, AT2. Di sini yang secara resmi dicatat oleh AND adalah ada 3, jadi US Food Security yang raw score, scale score, sama Food Insecurity Experience Scale. Nanti kita akan lihat satu persatu. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk mengukur asesmen Food Variety Assessment Tool Scores atau keragaman pangan. Kalau konsep keragaman pangan juga udah pernah dipelajari belum? Sudah ya. Nah, ada berbagai macam tools juga, dan di sini yang nanti ada kode resminya adalah untuk minimum dietary diversity for women. Nanti kita akan lihat satu-satu. Jadi di sini tujuan kita belajar bukan terkait bagaimana cara menggunakan masing-masing tools, tapi terkait tools apa, dipakainya itu ketika kapan, dan bagaimana cara menuliskannya di asuhan gizi. Kalau terkait cara menggunakan tools itu seharusnya sudah dipelajari di bagian screening gizi atau di mata kuliah lain yang membahas ketahanan pangan dan keragaman pangan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu Nutrition Assessment, Monitoring, and Evaluation Tool Ratings atau AT1.
Jadi di sini ada 5 tools yang mana kelimanya itu adalah tool yang udah divalidasi, yang mana dia memberi data untuk mengevaluasi status gizi, kayak gitu. Nah, kita lihat yang pertama ada Subjective Global Assessment Rating gitu ya, kodenya AT1.1. Di sini ratingnya itu ada rating A, B, dan C, yaitu well nourished, moderately malnourished, dan severe malnourished. Pengertiannya adalah tools ini tuh dia dipakai untuk mengetahui risiko adanya malnutrisi pada dewasa, yang mana itu nanti dilihat berdasarkan perubahan asupan makan, berat badan, gejala gastrointestinal, status fungsional, kemudian kebutuhan metabolik penyakit, dan parameter pemeriksaan fisik terkait kehilangan otot, kehilangan lemak, dan retensi cairan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pasien dewasa yang ada data ininya, bisa lihat risikonya malnutrisi dengan SGA ini. Dan di sini nanti untuk semua rating, rating kayak gini tuh menyesuaikan dengan pedoman dari toolsnya. Jadi bukan kemudian teman-teman yang bikin-bikin sendiri, oh dia severe malnourished atau dia well nourished, itu nggak seperti itu, tapi masing-masing tools itu dia pasti punya kriteria. Kalau misalnya jawabannya seperti ini, totalnya gimana, nanti masuk rating apa. Nah, ini untuk dewasa kita bisa menggunakan Subjective Global Assessment Rating. Kita lihat untuk 2 tools berikutnya, yaitu PGSGA. Jadi masih sama-sama Subjective Global Assessment, tapi di sini dia ada Patient Generated. Bedanya apa? Perbedaannya terletak di sini. Keduanya ini meliputi komponen klien dan praktisi. Untuk kliennya sama, jadi dia masih sama-sama, ini ratingnya sama ya. Jadi kalau yang di sini rating itu AT1.2 ABC. Tapi kalau yang skor, jadi nanti ada scoringnya, itu dicatatnya dengan kode AT1.3. Terminologinya PGSGA score number. Nah, untuk komponennya dia sama gitu. Jadi dia sama-sama untuk dewasa, membutuhkan data kayak perubahan asupan makan, berat badan, gejala gastrointestinal, perubahan status fungsional, kemudian gejala klinis gitu ya, kebutuhan metabolik, penyakit, dan parameter pemeriksaan fisik. Nah, kalau di sini PGSGA ini tadi meliputi komponen klien dan praktisi, maksudnya adalah jadi alat screening itu tidak bisa hanya diisi oleh teman-teman sebagai praktisi, tapi ada data yang mana itu harus yang mengisi itu klien, kayak gitu. Jadi kalau misalnya pada kasus-kasus tertentu kliennya tidak bisa diajak memberi data gitu ya, misalnya kliennya tidak sadarkan diri, maka ini nggak bisa di PGSGA gitu. Jadi pemilihan tools itu harus menyesuaikan kondisi klien. Nah, kemudian kalau untuk yang ketiga, yang PGSGA score number ini, dia lebih dipakai untuk triase intervensi gizi dan bukan untuk menentukan rating PGSGA-nya gitu. Nanti untuk detail cara pemakaiannya, silakan bisa dicari sendiri, dan itu bukan menjadi fokus kita di PAGT ini. Fokus kita adalah supaya teman-teman tahu terminologinya apa, kodenya apa, dan bagaimana nanti cara mendokumentasikannya. Nah, kemudian 2 tools lain yang disepakati oleh AND adalah Mini Nutritional Assessment Long Form atau MNALF. Ini dia nanti ratingnya ada 3 gitu. Jadi ada normal, at risk, sama malnourished. Dan dia dipakai untuk melakukan asesmen gizi untuk mengetahui adanya malnutrisi pada dewasa lebih dari 65 tahun. Atau dengan kata lain, ini untuk lansia, gitu. Nanti untuk mengisinya, jadi berdasarkan perubahan asupan makan, kemudian berat badan, status fungsional, stresor atau pengeluhan psikologis, serta parameter pemeriksaan klinis. Gitu. Yang berikutnya yang kelima, AT1.5 adalah Subjective Global Nutrition Assessment atau SGNA. Ini untuk anak-anak ya. Ratingnya ada sama juga kurang lebih, ada normal nutrition, moderate, sama severe. Di sini dia catatannya adalah
perlu digunakan bersama dengan kriteria asesmen pengukuran antropometri anak berbasis bukti. Nah, jadi teman-teman tidak hanya menggunakan tool ini, tapi perlu disertai dengan pengukuran antropometri. Contoh pengukuran antropometri anak untuk mengetahui status gizi itu apa aja? Z-score untuk apa aja? Kan ada 3 ya? Berat badan, berat usia, tinggi badan, berat usia, berat badan dan tinggi badan. Dan juga mungkin kalau misalnya anaknya udah mencapai umur tertentu bisa menggunakan indeks massa tubuh menurut usia kayak gitu. Jadi untuk SDNA ini perlu digunakan bersama pengukuran tadi gitu. Gak bisa hanya menggunakan ini aja. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa setidaknya kalau misalnya teman-teman menggunakan tools assessment, monitoring atau evaluasi, pastikan sesuai dengan kondisi kliennya, apakah dia dewasa, lansia, atau anak-anak gitu. Nanti di situ menyesuaikan data apa aja yang perlu teman-teman peroleh supaya bisa melakukan assessment, monitoring atau evaluasi menggunakan tools-tools ini. Kayak gitu. Nah, di sini tadi untuk teman-teman memperoleh data yang bisa dipakai untuk dimasukkan ke toolsnya, datanya itu bisa diperoleh dengan cara dapat dari laporan klien, dari rekam medis gitu ya, atau observasi langsung. Bisa teman-teman melakukan asesmen mengunjungi pasien di bangsal gitu, kemudian NFPE, pemeriksaan fisik gitu ya, kemudian catatan monitoring mandiri, misalnya memang kliennya itu rutin mencatat, punya buku catatan, bisa digunakan, dan juga data survei. Nah, cara dokumentasi atau penulisannya gimana di asuhan gizi? Contohnya seperti ini. Misalnya ketika initial encounter atau ketika asesmen pertama kali, dituliskan klien onkologi punya skor PGSGA, ratingnya ini B, dan kalau skornya dia 9, PGSGA 9. Nanti bisa ditulis juga kodenya gitu ya, dalam kurung. Tadi kalau PGSGA berarti AT 1.2 untuk yang rating, skornya ini 1.3, AT 1.3. Nah, kemudian misalnya sudah melakukan initial assessment, kemudian melakukan reassessment atau assessment ulang, misalnya 1 hari atau 2 hari berikutnya. Diperoleh datanya berbeda, dan nanti penulisannya adalah sama gitu ya. Klien PGSGA ratingnya B masih sama, dan kemudian misalnya PGSGA skornya 5, berarti kan ada peningkatan gitu ya. Nah, nanti ditulis ada with improvement in some parameters. Jadi ketika melakukan assessment setelah diberikan intervensi gizi, tidak hanya dituliskan hasilnya, tapi juga dituliskan interpretasinya, apakah ada peningkatan atau penurunan atau tetap sama aja, kayak gitu. Ini adalah bagaimana teman-teman menuliskan Nutrition Assessment, Monitoring, and Evaluation Tool Ratings atau AT1. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Untuk AT1 bisa dipahami? Oke. Kalau begitu kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu Household Food Security Assessment Tool atau AT2. Di sini ini toolsnya kita gunakan untuk mengevaluasi ketahanan pangan keluarga gitu ya. Ada banyak toolsnya tadi sudah saya sampaikan, tapi yang diakui atau ditulis dalam kode di sini ada 3. Yang pertama adalah US Household Food Security Module 6 Item Short Form. Sama, nanti yang AT berikutnya AT 2.2 itu juga sama, tapi bedanya adalah kalau yang AT 2.1 dia raw score, kalau yang AT 2.2 dia scale score gitu. Jadi yang di atas itu dia skornya 0 sampai 6 gitu, numerik. Di sini dia hasil penjumlahan gitu ya, penjumlahan afirmatif respons dari formnya dari rumah tangga gitu. Nah, sementara kalau yang scale ini dia udah dibuat kayak derajat ketahanan pangan gitu. Yang mana ini berdasarkan pola keseluruhan total dari respons terhadap pertanyaan indikator. Jadi misalnya kalau derajatnya ini 0 sampai 6 gitu ya, nanti di sini ada ratingnya, scoringnya seperti ini. Nanti untuk
terkait detail interpretasinya dan cara pengisian serta penggunaannya bisa teman-teman cari sendiri untuk yang US Household Food Security Module 6 item. Nah, berikutnya yang ketiga adalah Food Insecurity Experience Scale atau FIS gitu ya. Ini raw score juga. Jadi dia nggak ada rating 1, 2, 3 kayak gitu, tapi dia langsung skor numerik. Nah, di sini dia pengertiannya sebagai interval pengukuran gitu ya, dari keparahan ketidaktahanan pangan atau derajat gitu ya, yang bisa digunakan untuk menghasilkan pengukuran ketidaktahanan pangan baik pada level individu maupun rumah tangga. Dan ini hasilnya untuk FIS ini bisa dibandingkan antar negara dan juga antar konteks seperti itu. Sumber datanya dari mana? Bisa dari data survei atau dari catatan program. Nah, maksudnya gimana gitu ya? Misalnya teman-teman melakukan survei gitu, survei rumah tangga. Nah, biasanya datang tuh dengan form itu mendatangi rumah tangga melakukan wawancara gitu, interview untuk mengisi. Nah, itu adalah data survei. Atau contoh data survei lain adalah, jadi di dunia ini tuh ada pihak-pihak yang melakukan survei secara berkala gitu ya, dan itu biasanya jadi data pool lengkap gitu lah. Sebagai contoh misalnya ada IFLS atau Indonesia Family Life Survey. Nah, dia data yang dikumpulkan secara periodik, jadi kayak setiap 5 tahun atau berapa tahun kayak gitu. Nanti mereka punya tool sendiri untuk mengukur ketahanan pangan. Nah, mungkin datanya bukan dari yang tersebut ini gitu ya toolsnya, tapi nanti setidaknya bentuknya seperti itu. Atau misalnya contoh survei lain adalah surveinya BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik. Mereka secara berkala mensurvei ketahanan pangan dari keluarga juga kayak gitu. Nah, kalau catatan program biasanya misalnya ada suatu pihak yang menyelenggarakan program gizi gitu. Program gizi itu kan untuk mengevaluasi efektivitasnya, teman-teman harus punya data baseline dan endline. Jadi data ketika dia belum diberi intervensi dan ketika di akhir. Nah, misalnya program gizinya itu punya tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Nah, maka di awal bisa aja dia mengadakan baseline data, pengambilan data menggunakan tools ini, Household Food Security gitu. Dan nanti untuk dibandingkan dengan di lainnya seperti apa. Jadi bisa diperoleh dari setidaknya 2 data itu. Nah, cara penulisannya seperti apa? Contohnya seperti ini gitu ya. Jadi ketika initial encounter belum diintervensi, kita cari tahu dulu. Oh, ternyata misalnya hasilnya menggunakan tools US itu skornya adalah 2. Yang mana kalau dari toolsnya itu interpretasinya berarti low food security. Nah, di situ juga perlu dicatat gitu ya. Ini toolsnya itu diperolehnya tuh gimana? Gitu. Jadi di sini tertulis tool was administered to client and public health center. Jadi di sini datanya diambil di puskesmas misalnya. Nah, kemudian diberi intervensi gizi dan teman-teman melakukan asesmen lagi, jadi reassessment gitu ya. Di sini ternyata skornya jadi 1 gitu, yang mana pengertiannya atau interpretasinya kalau berdasarkan tools marginal food security. Nah, di sini juga tetap kita tuliskan bahwa toolsnya itu dilakukan atau digunakan di puskesmas. Nah, jangan lupa kalau misalnya di assessment ada interpretasinya. Jadi di sini ada peningkatan dari ketahanan pangan karena dari 2 ke 1 seperti itu. Jadi ini adalah cara penulisan untuk Household Food Security Assessment Tool Score. Oke, sampai sini masih bisa dipahami? Masih ya? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Kita yang berikutnya, ini yang terakhir untuk yang AT gitu ya, yaitu Food Variety Assessment Tool Scores AT3. Di sini jadi keterangan dari Food Variety Assessment Tool Score adalah dia perangkat gitu ya yang memberikan data untuk kita mengevaluasi keragaman pangan individu, rumah tangga atau populasi kayak gitu.
Nah, ada banyak sekali cara pengukurannya, tapi di sini salah satu yang dicontohkan dan dikodifikasi oleh AND adalah Minimum Dietary Diversity for Women atau MDDW. Kodenya AT3.1. Di sini nanti hasilnya scoring gitu ya, rating 0 sampai 10. Dimana kalau untuk MDDW ini untuk mengetahui apakah perempuan usia reproduktif gitu ya 15-59 tahun itu mengkonsumsi makanan setidaknya 5 dari 10 kelompok makanan yang ditentukan pada hari atau tahun sebelumnya. Nah, ini bisa dipakai sebagai indikator proksi kecukupan mikronutrien. Indikator proksi itu maksudnya indikator perantara gitu ya. Jadi ketika teman-teman tidak bisa melakukan pengukuran yang spesifik, misalnya kalau di sini konteksnya adalah kecukupan mikronutrien, maka yang setidaknya bisa dilakukan adalah kita mengetahui apakah perempuan itu sudah mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang mengandung mikronutrien yang jadi fokus. Kira-kira kalau perempuan itu mikronutrien apa yang perlu diperhatikan? Zat besi. Nah, jadi dari sini form atau toolsnya MDDW itu di kelompok-kelompok bahan makanannya dia memang ada sengaja menonjolkan bahan-bahan pangan yang mengandung mikronutrien seperti zat besi. Dari situ nanti teman-teman bisa jadi pertimbangan gitu ya, apakah kecukupan mikronutrien seperti zat besi itu sudah terpenuhi dari bahan makanan yang dikonsumsi seperti itu. Dan ini kadang utamanya dikumpulkan untuk populasi perempuan daripada untuk individual gitu ya, tapi individual pun masih bisa dilakukan seperti itu. Di sini pengumpulan datanya bisa dengan survei, catatan program, dan laporan klien. Dan ini adalah cara penulisannya. Jadi ketika pertemuan pertama initial encounter ditulis gitu ya, responsnya terhadap MDDW indikator skornya ternyata 4, yang mana ini kalau berdasarkan pedoman MDDW itu sendiri diversity not achieved atau masih belum beragam. Kemudian setelah diintervensi gizi dilakukan assessment ulang atau reassessment, ternyata hasilnya MDDW-nya skornya 6, yang mana ini udah dianggap beragam banget. Jangan lupa dituliskan juga dengan kesimpulannya gitu ya, ada peningkatan dalam indikator keragaman pangan. Oke, jadi itu untuk yang Food Variety Assessment Tool Scores atau AT3. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Masih bisa dipahami? Oke, jadi tadi untuk yang Nutrition Assessment Monitoring and Evaluation Tool ada berapa? Kodenya AT-nya? 3 gitu ya. Oke. Untuk yang AT1 ada berapa item? 5. AT2 ada 3. AT3 ada 1. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan ke kategori etiologi. Sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar diagnosis gizi belum? Kalimat PES sudah pernah dengar belum? Problem, etiologi, sudah ya, science symptom sudah. Oke. Nah, jadi ternyata gitu ya, etiologi itu ada kategorisasinya gitu dari diagnosis gizi. Nah, kategori ini untuk apa? Yaitu supaya kita untuk mengkomunikasikan tipe etiologi di diagnosis gizinya itu apa aja. Ada 10 kategori gitu ya. Nanti kita akan lihat satu-satu, tapi di sini meliputi ada etiologi belief and attitudes, belief kepercayaan, attitude sikap. Kemudian ada etiologi kultural, ada etiologi pengetahuan, knowledge. Kemudian ada etiologi yang kaitannya sama fungsi fisik gitu. Kemudian ada etiologi yang kaitannya sama metabolisme dan fisiologis. Lalu ada yang berkaitan dengan etiologi psikologis. Ada etiologi sosial personal, etiologi treatment, etiologi akses, dan etiologi perilaku. Ada 10. Nah, ini kita akan lihat satu persatu seperti apa pengertiannya. Nah, cuman mungkin yang perlu saya klarifikasi ulang atau jelaskan ulang adalah bahwa ketika teman-teman menulis diagnosis gizi,
itu misalnya teman-teman udah menentukan, oke, diagnosis gizinya mau asupan oral inadequat. Berarti kan itu problemnya ya, problemnya asupan oral inadequat. Nah, nanti etiologinya itu teman-teman harus mengacu dulu, dibuka NCD-nya, dilihat ada tuh untuk asupan oral inadequat, rekomendasi etiologinya itu ada apa aja. Bisa jadi misalnya kayak perubahan fungsi fisiologis atau perubahan apa gitu ya, nanti bisa dilihat. Nah, etiologinya mengikuti itu dan boleh dimodifikasi dikit-dikit gitu ya. Sebagai contoh misalnya tadi perubahan fungsi fisiologis berkaitan dengan kehamilan gitu ya, berarti kan ada peningkatan kebutuhan. Nah, nanti baru setelah udah menentukan etiologinya apa dan dimodifikasi sesuai kebutuhan atau kondisi klien, baru teman-teman menentukan itu tuh etiologinya masuk ke yang kategori apa kayak gitu. Jadi bukan kemudian langsung masuk aja ini di antara ke-10 ini masuk ke etiologi, tidak, tapi ini adalah nanti untuk kita mengkategorikan etiologi yang kita pilih itu masuknya dalam kategori apa. Nanti kita akan lihat gimana cara penulisan. Oke, kita lihat masing-masing pengertian dulu. Kita mulai dari belief attitudes etiologi. Jadi belief attitudes itu pengertiannya adalah penyebab atau faktor risiko terkait dengan keyakinan terhadap kebenaran suatu pernyataan atau fenomena yang berkaitan dengan gizi, termasuk perasaan atau emosi gitu ya terhadap kebenaran atau fenomena tersebut. Nah, kadang orang akan menyalahkan atau menyamakan belief and attitudes ini dengan knowledge. Knowledge itu pengetahuan, yang mana sebenarnya pengetahuan, kepercayaan, dan sikap itu 3 hal atau 3 konstruk yang berbeda. Maksudnya seperti ini, belum tentu semua yang knowledge-nya itu udah bagus, dia belief and attitude-nya juga bagus gitu ya. Bisa jadi misalnya pasien tahu kalau mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram per hari itu bisa meningkatkan resiko diabetes. Bisa dia tahu. Tapi kemudian kepercayaan dia adalah, oh nggak masalah, aku ini kok sehat, aku nggak punya riwayat keluarga diabetes, jadi nggak masalah aku makan gula banyak kayak gitu. Dan itu kemudian membuat sikap dia dengan makanan itu, misalnya makanan manis tetap dimakan, minuman manis juga diminum tanpa batasan. Jadi bisa jadi knowledge-nya tidak bermasalah gitu ya, tidak ada permasalahan di pengetahuan, tapi adanya permasalahan di belief and attitudes. Itu bisa terjadi. Dan itu 2 hal yang berbeda. Yang satu EY 1.1, yang satunya lagi EY 1.3. Itu untuk 2 terminologi ini. Nah, kita lihat yang kedua, ada etiologi, cultural etiologi. Dia kodenya EY 1.2. Di sini dia penyebab atau faktor risiko yang terkait dengan nilai, norma sosial, kebiasaan, kepercayaan agama. Jadi kalau kepercayaan agama di sini gitu ya, dan atau sistem politik lain. Mungkin kepercayaan agama, misalnya ada pasien yang katakan beragama Hindu gitu ya, yang mana mereka tidak mengkonsumsi daging-daging merah gitu, dan kemudian saya kekurangan asupan zat besi, itu kan bisa jadi. Dan itu nanti masuk cultural etiologi seperti itu. Kemudian untuk yang terminologi berikutnya yaitu physical function etiologi EY 1.4. Di sini adalah kemampuan fisik untuk melakukan tugas tertentu dan juga bisa mencakup aspek kognitif. Kemampuan fisik untuk melakukan tugas tertentu, misalnya ada klien yang ada permasalahan di mulut gitu ya, habis kecelakaan nggak bisa menggerakkan rahang bawah, berarti ada penurunan kemampuan mengunyah dan menelan, bisa kayak gitu. Nah, ini masuk di physical function. Nanti bisa dicek di diagnosis apa yang etiologinya kaitan sama ini gitu. Kemudian yang berikutnya adalah physiologic metabolic etiologi gitu ya. Beda kalau tadi itu adalah fungsi fisik, kalau ini adalah fisiologis dan metabolisme. Ini status medis atau kesehatan yang bisa berdampak pada status gizi, tapi tidak termasuk etiologi psikologis.
Ini untuk EY 1.1 sampai 1.5. Kita lihat berikutnya, psychological etiologi. Tadi ya, berbeda dengan fisiologis dan metabolisme. Kalau misalnya etiologi psikologis, itu dia sudah pasti masalah kesehatan mental atau psikologis yang mana sudah didiagnosis atau diduga mengacu pada Diagnostic and Standard Manual of Mental Disorder atau ini DSM istilahnya. Jadi DSM ini adalah suatu buku gitu ya teman, buku diagnosis kesehatan jiwa, bisa dicari di internet banyak. Kalau saat ini DSM yang terbaru kalau nggak salah DSM 5 atau DSM 6 saya lupa. Ini mungkin setara dengan kalau di kedokteran gitu ya, untuk diagnosis kedokteran itu kita mengacunya pada ICD-10, ICD, International Classification of Disease gitu. Yang terbaru kayaknya ICD-10 gitu. Jadi untuk masing-masing nakes itu punya buku acuan masing-masing, sebagaimana teman-teman punya NCPT ini untuk nanti mengacu ketika membuat diagnosis gizi kayak gitu. Nah, kalau untuk etiologi yang psikologis ini harus sudah ada berdasarkan DSM 5 tadi kayak gitu. Berikutnya terminologi yang social personal. Ini kaitannya sama riwayat personal dan atau sosial klien. Kalau yang treatment etiologi ini kaitannya sama pengobatan medis atau tindakan bedah gitu ya, yang mana termasuk terapi lain serta manajemen atau perawatan yang diberikan. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah akses etiologi EY 1.9. Di sini pengertiannya adalah penyebab atau faktor risiko terkait dengan yang mempengaruhi asupan serta ketersediaan makanan dan air yang aman dan sehat, serta sarana terkait pangan atau gizi. Nah, di sini penyebab dasar yang lebih spesifik mungkin belum diketahui gitu ya, tapi pada akhirnya nanti mengarah pada etiologi lain seperti etiologi belief attitudes, cultural knowledge, physical function, psychological, social personal atau treatment. Contohnya seperti ini, misalnya nanti teman-teman misalnya ada yang ditempatkan bekerja di daerah 3T gitu ya, daerah terluar gitu ya. Di situ sangat mungkin teman-teman bertemu dengan warga masyarakat, pasien, klien yang dia itu mengatakan bahwa puskesmas itu terlalu jauh dari mereka. Pun kalau misalnya ada dokternya atau tenaga kesehatan, mungkin hanya seminggu sekali. Nah, sehingga katakan misalnya ibu hamil tersebut tidak mengkonsumsi tablet-tablet darah, tidak makan dengan porsi yang seharusnya untuk kehamilannya gitu ya. Itu kita tidak bisa langsung memilih etiologi yang kaitannya sama katakan pengetahuan kayak gitu. Karena kalau misalnya orang mau tahu kan harus punya akses dulu gitu ya terhadap sumber pengetahuannya gitu, berarti ke tenaga kesehatan. Nah, nyatanya aja nggak ada tenaga kesehatan gitu. Jadi di sini kita bisa memasukkan atau nanti bisa dilihat diagnosis apa yang etiologinya kaitan sama akses gitu, supaya penyelesaiannya lebih sesuai. Itu untuk akses etiologi. Nah, berikutnya adalah terminologi yang behavior gitu ya, atau perilaku. Kodenya EY 1.10. Di sini juga kurang lebihnya sama. Jadi penyebab atau faktor risiko terkait dengan tindakan yang mempengaruhi pencapaian tujuan terkait gizi. Penyebab dasar yang spesifik mungkin belum diketahui, tapi nanti bisa mempengaruhi etiologi yang lain. Kita lihat contohnya di berikutnya gitu ya. Jadi tadi untuk mengetahui bisa kita dapat sumber datanya dari laporan klien atau survei, dan ini adalah contoh pendokumentasian atau penulisannya. Misalnya kita ketahui diagnosis itu rumusnya kayak gini gitu ya. Jadi problem berkaitan dengan etiologi dibuktikan oleh sign and symptoms. Nah, di sini misalnya problemnya asupan oral inadekuat berkaitan dengan etiologinya penurunan nafsu makan, perubahan rasa nyeri dan mukosa kering akibat pengobatan radioterapi. Fokusnya di sini adalah pengobatan radioterapinya, sehingga etiologi kategorinya EY-nya bisa ditulis di belakang treatment etiologi EY 1.8.
seperti itu. Yang berikutnya kayak gini, defisit pemantauan mandiri gitu ya, berkaitan dengan rendahnya kepatuhan terkait demand insulin dan pembacaan glukosa darah. Berarti di sini pasiennya itu tidak rutin pakai insulin dan melakukan pembacaan glukosa darah, sehingga kita bisa kategorikan etiologinya behavior etiologi EY 1.10. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Masih bisa dipahami? Oke. Sekarang kita melihat ke komparatif standar. Oke, komparatif standar ini tadi yang saya sampaikan dia adalah satu-satunya dari 4 ini yang ada perubahan antara 2020 dengan 2023 gitu ya. Nanti kita akan lihat perubahannya di mana, tapi ini yang saya tampilkan adalah yang 2020 dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan komparatif standar gitu ya? Jadi komparatif standar adalah standar pembanding yang teman-teman gunakan ketika melakukan asesmen gizi pasien. Sebagai contoh, misalnya ada pasien yang datang ke rumah sakit, kemudian teman-teman melakukan 24-hour food recall gitu ya, dan di recall. Ada data pasien itu dalam sehari terakhir mengkonsumsi energi berapa, protein berapa, lemak berapa, karbohidrat berapa. Nah, untuk mengetahui apakah asupan dia itu sudah sesuai dengan kebutuhannya, teman-teman kan pasti akan membandingkan dengan sesuatu gitu ya. Perbandingannya bisa dengan AKG, kalau misalnya orangnya itu sehat-sehat aja, nggak butuh asupan gizi, atau bisa dengan perhitungan kebutuhan yang memang udah spesifik gitu. Misalnya kalau kayak pada pasien di rumah sakit ya harus dihitung dengan rumus gitu, nanti teman-teman pasti akan pelajari gitu. Nah, perbandingan itulah yang teman-teman gunakan sebagai pembanding, dia masuk di komparatif standar atau CS gitu. Nanti tidak hanya untuk kebutuhan gizi, tapi juga ada untuk berat badan. Nanti kita akan lihat di setelahnya. Nah, kita akan coba lihat sedikit lebih detail gitu ya untuk masing-masing ini. Sebenarnya prinsipnya kurang lebihnya sama. Nanti ada contohnya juga. Misalnya di sini, untuk kebutuhan energi gitu ya, standarnya kita ada 3. Jadi estimated energy needs itu ada 3 komponen. Pertama, total energi estimated needs in 24 hours. Jadi berapa energi yang dibutuhkan dalam 24 jam. Misalnya hasil perhitungan teman-teman menghasilkan pasien butuh 1800 kilokalori. Ditulisnya di sini. Nah, misalnya teman-teman menghitungnya pakai rumus Mifflin dengan faktor aktivitas 1,2 dan faktor stres katakan 1,5 gitu. Mifflin dan faktor aktivitas dan faktor stres itu dicantumkan dengan kode ini. Methods for estimating total energy needs. Jadi metodenya apa? Kayak gitu. Bisa juga misalnya ada rumus yang kebutuhan energinya pakai 35 kilokalori per kilogram berat badan. Misalnya itu katakan anjurannya SPEN. Tulis saja berarti SPEN 35 kilokalori per kilogram berat badan. Dan juga bisa tadi 35 kilokalori per kilogram berat badan dituliskan yang ketiga, energi estimated needs per kilogram of body weight. Ini bisa gitu. Dituliskan. Itu contoh untuk energi. Nah, kalau makronutrien bisa kita lihat ini kurang lebih sama ya, tapi kita lihat misalnya protein. Misalnya perhitungan tadi dari pasien yang butuh energi 1800, ternyata kebutuhan proteinnya katakan 50 gram. Ditulisnya dengan kode ini. Total protein estimated needs in 24 hours 50 gram. Nah, misalnya metode perhitungannya menggunakan dari SPEN. SPEN rekomendasinya tuh dari 1,2 gram per kilogram berat badan. Dituliskannya pakai ini. Metodenya SPEN. Kemudian protein estimated needs-nya per kilogram berat badan tadi yang 1,2 itu masuknya di sini. Nah, kemudian misalnya teman-teman tadi udah dapat 50 gram gitu ya. 50 gram protein itu berapa kilokalori?
Jangan dilupakan gizi dasarnya 200 gitu ya, 50 dikali 4. Nah, misalnya pasiennya kebutuhan energinya 2000 kilokalori. Berarti kebutuhan energi yang dipenuhi dari protein ada berapa persen? Butuhnya 2000, protein memberikan tadi 200. Berarti protein memberi pemenuhan energi sebesar 10%. 10% tadi dan 200 kilokalori tadi itu masuk di sini. Proportion of energy needs from protein in 24 hours. Kayak gitu. Jadi ini bisa dituliskan lengkap ini hanya untuk satu kebutuhan makronutrien aja. Jadi teman-teman perlu lemak, perlu karbohidrat. Nah, kalau ujian untuk PAGT semester ini sih kalau nggak salah nanti pasti akan pilihan ganda gitu ya. Tapi nanti ketika PAGT 2 di UASnya teman-teman nggak ada UAS, tapi teman-teman akan diminta untuk menuliskan asuhan gizi yang lengkap kayak gitu. Asuhan gizi yang lengkap sekode-kodenya gitu ya. Itu untuk melihat apakah teman-teman udah siap untuk PKL atau belum. Nah, dengan teman-teman menuliskan kebutuhan protein selengkap ini aja itu nanti udah jadi poin yang besar gitu. Jadi pesan saya PAGT itu tuh nggak sulit, cuma memang dibutuhkan ketelitian dan kemauan teman-teman untuk telaten nulis semuanya kayak gitu. Karena nulis kode aja dengan nulis terminologi aja dengan menuliskan keduanya itu skornya udah beda kayak gitu. Jadi lebih lengkap, lebih baik. Sebenarnya kan gampang ya, maksudnya teman-teman udah bisa boleh buka kayak gitu, boleh buka pedomannya, NCP-nya kayak gitu. Jadi silahkan dimaksimalkan di PAGT ini. Gitu. Nah, jadi tadi komparatif standar ada energi, makronutrien gitu ya, ini untuk estimasi lemak, estimasi protein, karbohidrat, kemudian serat. Dan nanti juga ada yang cairan, kebutuhan cairan, fluid needs gitu. Dan juga nanti ada mikronutrien. Mikronutriennya ada vitamin dan juga ada mineral. Mineralnya seperti ini. Nah, selain kebutuhan zat gizi gitu ya, tadi saya menyebutkan ada pedoman untuk comparative standard weight and growth recommendation. Nah, jadi nanti ketika teman-teman udah praktek sebagai ahli gizi, teman-teman akan menemukan kasus di mana kita itu perlu menentukan rekomendasi berat badan buat klien kita. Sebagai contoh misalnya nanti ada pasien anak gitu ya, gizi kurang atau gizi buruk. Itu ada rekomendasinya, misalnya dalam tata laksananya anak ini targetnya naik berat badan misalkan katakan 500 gram per hari. Nah, catatan itu nanti masuknya di sini nih, goal weight gain per day, dicatat kayak gitu. Atau misalnya ada pasien mau turun berat badan atau menaikkan berat badan, kita beri target ideal atau reference body weight atau rekomendasi IMT. Atau ini untuk tujuan goalnya untuk berat badan, tadi kenaikan berat badan per hari, ini weight for life z-score, MOAC z-score, IMT per age z-score, dan persen median BMI. Jadi di sini adalah tempat teman-teman itu mencantumkan berapa sih rekomendasi yang jadi acuan kayak gitu. Karena misalnya nanti sebagai contoh gitu ya, kalau nggak salah diagnosis nutrition clinical yang kaitannya mungkin sama malnutrisi atau apa itu butuh ada referensinya gitu. Teman-teman ngajunya ke rekomendasi berapa sih kalau bisa ngatain pasien ini katakan malnutrisi berat atau stunting kayak gitu. Jadi ini perlu dicatat. Dan penulisannya CS 511 sampai 518. Kita dengarkan azan dulu.
Ini tadi untuk CS gitu ya, CS yang 2020. Kita lihat bagaimana perbedaannya dengan CS 2023 gitu. Perubahannya ada dua hal gitu ya. Yang perubahannya hanya penulisan terminologinya aja untuk memperjelas. Misalnya di sini kalau di 2020 dia tulisannya method for estimating total energy needs, tapi di 2023 diubah jadi methods for estimated 24 hour energy needs. Jadi ada 24 jamnya biar lebih jelas. Kebanyakan sih kayak gitu nih ditambahin 24 jam kayak gitu. Ini perubahannya seperti itu, nanti bisa teman-teman cek. Kemudian ini juga masih ada yang sama gitu ya. Kayak di sini goal weight diperjelas jadi goal body weight kayak gitu, ditambahin body. Yang berbeda adalah ini ada yang ditambahkan. Tapi sebenarnya ditambahkannya juga kalau saya lihat sih nambahin terminologi aja gitu ya. Jadi di sini kayak kebutuhan vitamin dan mineral. Kalau sebelumnya hanya ditulis di sini kan cuma ditulis kalsium gitu ya, kalsium, fluorida dan lain sebagainya. Di sini kemudian di 2023 itu ada estimated apa dalam 24 jam gitu. Jadi sebenarnya juga kurang lebihnya penggantian nama aja gitu. Ini untuk comparative standards. Nah, contoh dokumentasinya gimana gitu ya dalam assessment gizi. Nah ini bisa penulisannya seperti ini contohnya. Tadi misalnya ada kebutuhan pasien untuk energi, ini saya masih pakai yang 2020 gitu ya. Dia kebutuhan energinya 1900, metodenya pakai SPEN. Kalau dihitung energi unitsnya per kilogram berat badan 35 kilokalori per kilogram berat badan. Protein juga sama, kebutuhannya 68 gram. Dia diperoleh dari rumus SPEN. Dia 1,2 gram per kilogram berat badan untuk mendapatkan angka ini. Nah kemudian kalau misalnya dia dibandingkan dengan kebutuhan energinya, dia karena ini setara 270 kilokalori dan dibandingkan dengan 1900 hasilnya 13,7%. Kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa ya? Jadi besok kalau misalnya teman-teman udah misalnya kayak praktikum dietetik, praktikum PAGT, pastikan tulisnya itu selengkap ini gitu, karena ini udah poin yang besar juga gitu. Untuk menuliskan lengkap metodenya dapetnya gimana, kebutuhannya berapa, angkanya berapa, dan ini udah sangat bagus gitu. Ini untuk contoh penulisan yang total fluid sama total estimated mineral. Oke, sampai sini untuk comparative standar ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ya. Di sini bisa tidak usah dihitung. Maksudnya hasilnya aja boleh, kayak gitu. Biasanya kan perhitungan di intervensi ya, gitu. Sebenarnya gini, kalau misalnya di mana ya? NCP itu kan mengajarkan kita untuk terstruktur gitu ya. Mau dimasukkan lebih baik, tapi kalau misalnya tidak dimasukkan sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau misalnya konteksnya adalah menurut praktikum atau penilaian, sebaiknya tetap harus ada perhitungannya entah di mana. Kayak gitu ya. Iya betul, kayak gitu. Tetap perlu ditulis. Jadi misalnya kayak kalau di sini kan saya tulisnya SPEN itu dia biasanya 35 kilokalori. Tapi kalau misalnya tadi kayak Miflin gitu ya, atau Harris Benedict atau apa yang teman gunakan, ya ditulis aja rumus Miflin dengan rumusnya kayak gimana, faktor aktivitasnya berapa, faktor asesnya berapa. Sip, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Oke. Kalau begitu kita ke bagian yang terakhir gitu. Jadi materinya tidak begitu banyak untuk di hari ini. Yang terakhir ini adalah progress evaluation. Nah, progress evaluation dia kode yang kita pakai untuk mengevaluasi progress terhadap goal atau resolusi diagnosis.
Jadi yang dievaluasi ada dua hal, goal-nya atau diagnosis. Nanti ketika goal, ini dia tuh intervention goal. Nanti teman-teman baru akan pelajari sepertinya ketika sudah membahas cara menuliskan intervensi gizi gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan lihat contoh penulisannya. Jadi goal ada evaluasinya. Jadi EV1 itu ada EV1.1 sampai 1.6. Di mana di sini ada goal baru, goal yang dicapai, goal yang didiscontinue atau dihentikan, goal tidak tercapai, kemudian ada beberapa progress atau perkembangan menuju goal, dan perburukan mulai ini, some digression away from goal itu perburukan. Jadi kita akan lihat secara. Nah, yang kedua yang kita evaluasi adalah progress dari diagnosis. Diagnosis gizi itu perlu ada catatan, apakah dia itu diagnosis gizi yang baru, diagnosis gizi yang aktif, diagnosis gizi yang udah resolve atau udah diselesaikan, atau diagnosis gizi yang didiscontinue atau dihentikan. Kita akan lihat satu persatu, dimulai dari yang EV1, yaitu intervention goal status. Jadi bentuknya intervention goal, besok kalau saya mau mempelajari terkait goal intervensi itu, dia tuh penulisannya cukup lengkap gitu ya. Jadi kayak sebagai contoh, ahli gizi menetapkan tujuan bagi Nyonya Y untuk misalnya meningkatkan asupan makan menjadi 80% kebutuhan untuk dicapai dalam waktu 3 hari gitu. Jadi lengkap, kalimatnya goalnya itu harus smart gitu. Harus spesifik, bisa diukur, kemudian ya nanti teman-teman akan pelajari gitu untuk goals. Nah, goals itu kalau misalnya goalsnya baru ditetapkan, nanti diberi kode EV1.1 atau New Goal Identified. Ini kalau misalnya goalnya belum ada di perencanaan gizi sebelumnya. Kalau misalnya kemudian teman-teman udah di pasien masuk, terus besoknya teman-teman melakukan monitoring dan evaluasi dan goalnya tercapai gitu ya, itu bisa diberikan EV1.2 atau goal achieved. Kalau misalnya kemudian goalnya itu tidak relevan, nanti bisa dihentikan gitu ya, EV1.3 atau goal discontinued. Dimana di sini kebutuhan akan goal itu tidak lagi ada karena kondisi atau situasi klien udah berubah dan goal tidak lagi sesuai kayak gitu. Sebagai contoh misalnya ada pasien yang mendapatkan nutrisi parenteral, berarti kan itu dari infus gitu ya. Biasanya yang dapat parenteral tuh ya dia mostly parenteral aja, dia nggak bisa oral atau enteral gitu. Pencernaannya belum bekerja, tidak bekerja. Nah, misalnya di hari pertama dia parenteral, tapi kemudian hari pertama parenteral dan teman-teman sebagai ahli gizi menetapkan bahwa goalnya adalah parenteralnya ini habis gitu ya, habis dalam waktu 24 jam. Nah, kemudian di hari kelima ketika teman-teman melakukan monitoring evaluasi, ternyata pasiennya udah bisa lewat enteral, jadi sonde, dan udah dicopot parenteralnya. Berarti kan goal untuk menghabiskan parenteral tadi kan udah gak relevan gitu ya. Nah itu nanti di discontinue, EV1.3. Itu maksudnya dari goal discontinue. Kalau goal not achieved ya tidak tercapai goalnya. Kalau misalnya ada perkembangan menuju tercapainya goal tapi belum tercapai, itu kita bisa berikan EV1.5. Tapi kalau justru memburuk perburukan, kita bisa berikan EV1.6, some digression away from goal. Nah, data ini bisa diperoleh untuk menentukan apakah goalnya itu achieve atau not achieve atau perbaikan perburukan, itu bisa diperoleh dari laporan klien atau data survei. Cara penulisannya contohnya seperti ini. Misalnya ada pasien yang baru datang di pertemuan pertama, kemudian ditentukan oleh teman-teman sebagai ahli gizi, goalnya si klien ini adalah asupan sayurannya dalam 24 jam gitu ya. Ini dari FH sekian panjang ini, asupan sayurannya itu 2 porsi saat makan siang pada 5 hari dalam seminggu. Ini goal yang teman-teman tetapkan pada pasien. Nah, setelah 1 minggu pasiennya datang lagi dan teman-teman
evaluasi, ternyata hasilnya adalah pasien ini dia mengkonsumsi yang 2 porsi pada makan siang itu cuma 3 hari dari 7 minggu gitu. Ini kan goalnya belum tercapai nih, targetnya 5 hari, tapi dia baru 3 hari. Jadi kita bisa memberikan kode kalian di sini some progress toward goal, EV1.5. Kalian tadi waktu pertama kali ditentukan new goal identified, EV1.1. Ini untuk evaluasi intervention goals. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Saya yakin. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi status dari diagnosis gizi gitu. Jadi ada 4 kategori untuk diagnosis gizi. Yang pertama adalah new nutrition diagnosis atau ketika diagnosisnya itu baru. Jadi kalau teman-teman hari ini baru melakukan nasional gizi, otomatis semua diagnosisnya baru. Nah, tapi diagnosis gizi itu kan berubah-ubah gitu ya. Jadi diagnosis gizi, diagnosis medis itu berubah-ubah. Walaupun diagnosis gizi lebih fluktuatif perubahannya dibandingkan diagnosis medis. Diagnosis medis mungkin pasien akan didiagnosa ya katakan gagal ginjal stage 5 kayak gitu. Tapi mungkin nggak akan berubah dalam 1 bulan, 2 bulan gitu. Sementara kalau diagnosis gizi itu bisa jadi diagnosis hari ini berbeda dengan besok sesuai dengan mana yang jadi prioritas. Nah, ketika diagnosis gizi tersebut itu masih diperlukan, jadi sign and symptoms dalam diagnosis gizi itu butuh diintervensi dan dimonitoring supaya goalnya tercapai, maka diagnosis gizinya kita sebut dengan active nutrition diagnosis. Tapi kalau misalnya sign and symptomsnya sudah terselesaikan atau bahkan lebih goal, maka nanti dia akan resolve. Sebagai contoh, misalnya ada pasien masuk ke rumah sakit, hari pertama asupan dia cuma 30%. Maka teman-teman kemudian membuat diagnosis gizi asupan oral yang adekuat berkaitan dengan menerima gitu. Hari pertama itu kodenya adalah new nutrition diagnosis. Hari kedua, ketika teman-teman monitoring dan evaluasi, misalnya asupannya si pasien naik jadi 60%. Tapi misalnya goalnya teman-teman adalah pasien itu harus 80% gitu. Kalau misalnya kita lihat yang intervention goals tadi, dia some progress gitu ya, some progress toward goal, tapi belum achieve. Untuk diagnosisnya, karena si pasien itu asupannya masih inadequat gitu ya, maka kita tuliskan EV2.2 Active Nutrition Diagnosis untuk diagnosis gizi asupan oral inadequat. Kayak gitu. Misalnya kemudian hari ketiga si pasien asupannya udah 85% dan sudah adekuat gitu ya. Berarti kan diagnosis asupan oral inadequat sudah terselesaikan. Nah, dia kita beri kode Resolve Nutrition Diagnosis karena terselesaikan dengan tercapai gitu. Nah, gimana kalau misalnya diagnosis gizi pasien itu kemudian tidak relevan? Contohnya seperti ini. Misalnya ada pasien tadi ya asupan oral inadequat, tapi kemudian di hari ke-7 dia mengalami perburukan. Misalnya dia penurunan kesadaran sampai udah nggak bisa melakukan makan itu dari orang. Misalnya dia sampai harus diberi parenteral. Ketika teman-teman memberikan diagnosis gizi asupan oral inadequat, itu masih relevan nggak? Kalau memang dari oral dia udah nggak bisa makan, nggak relevan ya gitu. Jadi tadi diagnosis gizi asupan oral inadequat itu bisa dihentikan dengan ini EV2.4 Discontinued Nutrition Diagnosis. Dan kemudian nanti muncullah diagnosis baru terkait nutrisi parenteral kayak gitu. Jadi ini adalah kode-kode yang bisa kita berikan untuk status diagnosis gizi. Cara penulisannya seperti apa? Seperti ini. Jadi tadi kita udah punya diagnosis gizi ini asupan oral inadequat dan defisit pemantauan diri. Nanti ditulisnya kalau misalnya yang baru jadi di sini new nutrition diagnosis. Kalau misalnya ini misalnya udah hari kedua dan ketiga seterusnya dan masih dipakai, kita tulisnya active nutrition diagnosis. Jadi di belakang tulisnya gitu.
di belakang setelah sign and symptoms, tapi sebelum si tadi EV-nya, etiologi kategori. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dokumentasi EV dan EY gitu ya, dalam monitoring dan evaluasi gizi. Misalnya, kalau saya teman-teman melakukan monitoring evaluasi, kan yang perlu dimonitoring ada 4 domain gitu ya. Domain yang tidak dimonitoring adalah client history. Kalau misalnya teman-teman lihat di NCPT, bagian client history itu dia diarsir abu-abu karena dia memang satu-satunya domain yang tidak di Monef. Oke, sebagai contoh misalnya teman-teman melakukan Monef, mendapatkan data seperti ini. Untuk asupan energi dan protein, dan karbohidrat itu masih di bawah 80%, misalnya goalnya 80%. Sementara untuk protein dan lemak udah di atas 60%. Di sini untuk progress evaluation-nya kita bisa menuliskan goal achieve untuk protein dan lemaknya karena dia udah di atas 60. Tapi goal not achieve untuk energi dan karbohidrat. Contohnya seperti itu. Dan kemudian nanti ada kayak kesimpulan atau tindak lanjutnya gimana. Kesimpulan atau tindak lanjut, misalnya di penulisan di lembar asuhan gizi gitu ya, CPPT-nya itu adalah apakah ada perubahan untuk diagnosis gizi dan apakah ada perhitungan baru kayak gitu. Jadi di sini kesimpulan atau tindak lanjutnya, diagnosis gizi yang asupan oral inadekuat masih aktif karena masih jadi pemantauan. Nah ini ARB juga masih aktif, berarti tandanya 2 diagnosis ini masih perlu dipantau di hari berikutnya. Seperti itu. Dan nanti penulisannya untuk EV dan EY ya seperti ini, EV, EY-nya di sini. EV juga EY. Oke, materinya sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk tadi AT, kemudian apa lagi? AT, EV, CS, dan EY. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Nanti langsung ke PS ya ini. Oke, selagi saya presensi, silakan dicermati gitu ya. Ini ada beberapa pengertiannya, dan nanti silakan teman-teman tentukan terminologi dan kodenya apa yang sesuai untuk masing-masing pengertian ini. Hafizah? Ya ada. Irma? Oke. Rania? Ya ada. Niputu dia? Ya ada. Shiva? Ada. Angelistia? Oke. Mutiara? Andin? Nggak ada. Hanifah? Oke. Cantika? Hadir. Oke. Vanessa? Meisha? Gak ada. Sasmi? Oke. Alexa? Afifah? Nabila? Alma? Zariska? Gak ada. Akila? Gak ada juga. Dava? Oke. Citra Bunga? Oke. Putri? Oke, Khofifah, oke, Fitriani, Kalisha, Nauja, gak ada, Nayaka, gak ada Nayaka, Aulia, oke, Siti Makfiroh, tidak ada, Salsabella, oke,
Tridiani, tidak ada. Reva, oke. Nurlain, Putri, Azahra Putri, Rahma, oke. Zaskia, Mia, Fitria, Julia, Galuh, Muhammad Khairil, Sisi, Alia, Nafila, Karina, Alaisa, Hani, Lintang, Azahra, Kirana, Aska, Jasmine, Hilmia, Nadine, Kori. Oke. Ada yang dari kelas A? Gak ada. Dari kelas C? Absennya udah semua tadi? Oke. Oke, udah ada jawabannya ini di depan? Ya. Oke, untuk yang pertama, rating asesmen status gizi keseluruhan dan risiko dari malnutrisi pada dewasa semua usia terkait perubahan nafsu makan, berat badan, dan lain sebagainya meliputi komponen klien dan praktisi. Terminologinya apa metodenya? HT 1.1 yakin? 1.4 apa? Coba. 1.4 apa? MNA 1.2? Iya betul 1.2. Kenapa coba? Kenapa 1.2 bukan 1.1? Kenapa? Sama-sama untuk dewasa, tapi perbedaannya apa tadi antara yang SGA dan PGS ya? Tadi yang jawab 1.2 siapa kaya tadi ada di belakang tadi? Kenapa? Karena apa? Apanya? Betul, karena meliputi komponen klien. Sip, gitu. Ada ya ini ya, meliputi komponen klien. Gitu. Kalau SGA aja dia memang bisa untuk dewasa semua usia, tapi dia nggak pakai komponen klien. Kalau yang PG, patient generated, jadi ada data yang dari pasien. Sip. Yang kedua, apa ini? AT berapa? Terminologinya apa coba sebelum kodenya? Indikator usia perempuan usia produktif mengkonsumsi setidaknya 5 dari 10 kelompok makanan. Minimum dietary diversity for women. AT 3.1. Oke. Yang ketiga, penyebab atau faktor risiko terkait dengan keyakinan. Ini berarti apa? Kalau dari AT, EV, EYCS apa berarti? Terhadap dengan keyakinan terhadap kebenaran suatu pernyataan, termasuk perasaan atau emosi. Apa terminologinya? Oke, belief, attitude, etiologi. Siap. Yang keempat, sign and symptom dalam diagnosis gizi membutuhkan intervensi gizi dan monitoring serta evaluasi agar goal tercapai. Dia apa? Kalau dari AT, EV, ICS? EV, oke. EV apa ini? Diagnosis gizinya masih membutuhkan intervensi gizi dan monitoring. Apa? Jadi EV itu ada dua kan ya. Satu untuk intervention goals, yang kedua untuk nutrition diagnosis. Kalau yang ini untuk yang EV yang goals apa? Nutrition diagnosis. Diagnosis, ya. Karena di situ ada
dalam diagnosis gizi. Nah, kalau EV diagnosis berarti EV 1 apa 2? 2. Kalau yang ini apa? EV 2 titik 2 titik apa? Coba kalau terminologinya apa? Sambil buka PDF-nya nggak masalah kalau saya kan nggak hafal gitu. Atau tadi catatannya. Kan tadi EV ada yang new ya, ada yang diagnosis gizi baru. Terus dari situ ada yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini yang apa? EV 2 titik coba kalau misalnya kita lihat dari di sini deh, apa coba? Kan cuma 4 ya? Dua titik 2. Jadi kalau diagnosisnya masih butuh dilanjutkan, masih butuh dipantau, berarti dia aktif nutrition diagnosis. Oke. Yang kelima terakhir, kebutuhan akan goal tidak lagi ada karena kondisi atau situasi klien udah berubah dan goal tidak sesuai. Apa ini? EV 2.4. Ini 3. Sebut aja semuanya. Coba ini dia untuk evaluasi progres intervention goals atau diagnosis. Goals. Kalau goals berarti EV 1. Kalau di sini goalnya udah gak ada karena situasinya udah berubah. Jadi goalnya gak sesuai, gak lagi sesuai. 1.3 goal discontinue. Sip. Gampang kan ya? Bisa dipahami kan ya? Sip. Kurang lebihnya nanti ujiannya kok dari saya kayak gitu sih untuk moderasi. Oke, jadi ini referensinya yang bisa digunakan, dan kalau misalnya teman-teman ada masukan untuk mungkin kelas hari ini